Halo Sobat Spansa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seneng banget rasanya bisa ketemu lagi di Kultum Ramadan kita hari ini. Temanya kali ini serius deh, menarik banget. Dan kayaknya sering jadi pertanyaan di kepala kita semua. Yuk, kita kupas bareng-bareng ya. Hayo, ngaku deh siapa yang pernah mikir begini. Pak, Bu, kan rejeki, jodoh, maut, semuanya itu kan udah ada yang ngatur. Terus ngapain dong saya susah payah belajar sampai malam? Ikut les sana-sini, ngerjain tugas numpuk, santai aja kan? Eits, jangan salah. Ini pertanyaan yang bagus dan wajar banget kok. Tenang aja, kita cari jawabannya sama-sama. Oke, sebelum kita jawab pertanyaan tadi, kita harus samain frekuensi dulu nih. Kita perlu paham apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rezeki itu? Soalnya, ternyata ya, rezeki itu jauh lebih luas daripada sekedar uang jajan atau hal-hal yang kelihatan aja loh. Nah, ini dia intinya. Rezeki itu semua karunia dari Allah yang berguna buat hidup kita. Kata kuncinya itu segala karunia. Artinya, wah macam-macam banget bentuknya. Gak melulu soal duit. Coba deh, kita diam sejenak, kita renungin, geh. Kita bisa bangun pagi, masih dalam keadaan iman dan Islam, itu rezeki paling gede. Dikasih hidayah, jadi mau belajar, mau jadi orang baik. Itu rezeki yang gak bisa diukur pakai apapun. Punya badan yang sehat buat lari-larian, buat mikir, punya waktu luang buat main sama teman. Itu semua rezeki yang sering banget kita anggap remeh. Dan yang kerennya lagi, rezeki spiritual kayak hidayah itu ternyata nggak datang sambil kita leha-leha loh. Coba lihat ayat ini, dari surat Al-Ankabut. Allah janji mau ngasih petunjuk ke siapa? Ke mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Tuh kan, jadi buat dapat petunjuk aja, kita tetap harus aktif, harus menjemput. Sekarang kita coba fokus ke dua harta karun atau rejeki yang disebutin langsung sama Rasulullah. Dua hal ini, wah ini kalian banget nih. Kalian para pelajar lagi punya ini dalam jumlah yang melimpah ruah. Masya Allah, coba deh lihat dua nikmat yang paling sering kita lupain. Sehat dan waktu luang. Atau kita sebut aja kesempatan. Pas badan sehat kita ngerasa ya emang begini. Biasa aja, pas lagi banyak waktu luang, malah dipakai buat hal-hal yang kurang jelas. Padahal itu modal utama kita banget. Bener kata Syekh Al-Mubarakfuri, kita ini seringnya baru ngerasa kehilangan pas nikmatnya udah diambil. Baru sadar pentingnya sehat pas lagi terbaring sakit. Baru nyesel waktu kebuang sia-sia pas sudah sibuk banget dan gak ada kesempatan lagi. Makanya, mumpung sekarang masih sehat, masih banyak waktu, gaspol buat hal-hal yang positif. Nah, sekarang kita masih ke dagingnya nih. Sering banget kan kita dengar orang bilang, ya udahlah terserah Allah aja. Tapi pertanyaannya, apa sikap pasrah kayak gitu udah benar dan cukup? Ayo kita bedah. Ini dia bedanya. Pola pikir yang salah itu, udah diatur ini ngapain repot-repot? Padahal cara pandang yang benar dalam agama kita itu gini, rezeki emang udah ditetapin, betul. Tapi tugas kita sebagai manusia adalah berikhtiar, berusaha buat menjemput jatah kita itu. Takdir itu rahasia Allah, tapi usaha itu kewajiban kita yang nyata. Dan ayat ini adalah bukti paling kuat. Allah sendiri yang bilang dengan tegas, nasib kita itu nggak bakal berubah kalau bukan kita sendiri yang mulai gerak buat mengubahnya. Logikanya simpel kan? Mau pintar, ya harus belajar. Mau jadi juara, ya harus latihan. Perubahan itu startnya dari diri kita sendiri, dari usaha kita. Coba deh kita lihat gambar simpel ini. Lihat batang yang pendek itu ibaratnya usaha ala kadarnya. Ya, hasilnya juga seadanya. Sekarang lihat batang yang tinggi menjulang. Itu usaha maksimal. Potensi hasilnya jauh lebih besar. Ini gambaran gampang kalau kualitas usaha kita itu sangat nentuin kualitas hasil yang bakal kita dapat. Persis kayak di sekolah kan? Jadi, poin paling pentingnya bukan cuma di apa yang kita lakuin, tapi di gimana cara kita mikir tentang usaha itu sendiri. Ini soal mengubah mindset kita dari akarnya. Ada beda yang gede banget antara dua kalimat ini. Kalau kita mikirnya yang penting berusaha, itu seringnya cuma jadi alasan, cuma formalitas, kerjanya asal-asalan. Tapi, kalau kita yakin sepenuh hati bahwa berusaha itu penting, nah, usaha itu bakal jadi prinsip hidup. Kita bakal lakuin dengan serius, dengan totalitas, dan penuh komitmen. Beda banget rasanya. Jadi, yuk kita geser fokus kita. Tugas utama kita sebagai pelajar, sebagai hamba Allah, itu bukan cemas mikirin hasil di masa depan yang nggak bisa kita kontrol. Tugas kita hari ini adalah memaksimalkan setiap potensi, setiap bakat, setiap kesempatan yang udah Allah kasih ke kita. Fokus ke situ.
Nah, ada satu musuh besar nih dalam memaksimalkan potensi. Namanya zona nyaman. Tempat di mana kita ngerasa udah cukup, udah enak, jadi malas gerak maju. Ini jebakan yang bahaya banget anak-anak. Kenapa bahaya? Karena pas kita berhenti nantang diri kita sendiri, kita jadi diam di tempat, nggak berkembang. Padahal dunia di luar sana terus lari. Pas kita diam, sebenarnya kita lagi nutup sendiri pintu-pintu kesempatan dan pintu rezeki yang mungkin ada di depan mata. Sebagai penutup, coba deh kita lihat usaha kita dari kacamata yang lebih besar dan lebih mulia. Ikhtiar kita itu bukan cuma buat diri kita sendiri loh. Usaha kalian belajar mati-matian hari ini, itu adalah cara kalian nyiapin diri buat ambil peran di masyarakat nanti. Dengan ilmu dan skill yang kalian dapat dari usaha kalian bisa kasih kontribusi nyata, jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Itulah puncak kesuksesan yang sebenarnya. Jadi mulai sekarang, yuk kita ganti pertanyaannya di kepala kita. Bukan lagi nanya, nanti rezekiku apa ya? Tapi tanyain ke diri sendiri tiap pagi. Potensi apa yang bakal aku kembangin habis-habisan hari ini? Karena dari situlah, dari ikhtiar maksimal hari ini, masa depan dan rezeki terbaikmu bakal terbentuk. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Sobat Spansa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.